Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya selalu berbahagia. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Heni dalam pembelajaran tematik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Semoga hari ini pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kalian dengan mudah dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tematik di tema 5C, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial di KD 3.2, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pembangunan sosial budaya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bu Heni ingin bertanya kepada kalian. Coba sambil kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar berikut ini? Seperti melakukan permainan tradisional, bermain atau belajar gamelan atau alat musik tradisional yang lain, ataupun mengikuti pentas seni budaya. Pernahkah kamu melakukannya? Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini ada kaitannya loh dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak. Pernahkah kalian mendengar istilah tentang pembangunan sosial budaya? Ada yang tahu apa itu pembangunan sosial budaya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang apa itu pembangunan. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidup. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat dapat hidup dengan makmur dan sejahtera. Nah, salah satu pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya itu sendiri adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup pendapatan, mendapatkan kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih layak. Dan yang kedua adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kualitas hidup yang meningkat. Nah, itu adalah dua tujuan utama dilakukannya pembangunan sosial budaya. Anak-anak, seperti yang telah kalian pelajari dan kalian pahami sebelumnya, bahwasanya Indonesia itu merupakan masyarakat yang memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman itu diantaranya dapat dilihat dari segi budaya, sosial, ekonomi, kemudian adat istiadat, suku, budaya, kemudian ras, agama, dan lain sebagainya.
Keberagaman itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang majemuk, di mana keberagaman bangsa Indonesia itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia itu terkenal dengan keragamannya di mata dunia. Nah, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya? Hal pertama yang dapat kita lakukan sebagai upaya dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia adalah dengan membeli dan menggunakan produk buatan dalam negeri. Produk buatan dalam negeri itu tidak kalah berkualitas loh dengan produk buatan luar negeri. Serta penggunaan produk dalam negeri itu bisa menambah rasa cinta kita terhadap tanah air atau rasa nasionalisme. Selain itu, penggunaan produk buatan dalam negeri dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga dapat memperbanyak atau menambah sumber devisa atau pendapatan negara loh. Upaya pembangunan sosial budaya berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan mempelajari budaya daerah. Mempelajari budaya daerah merupakan salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga budaya-budaya yang kita miliki tetap lestari dan tidak akan punah ataupun diambil oleh negara lain. Yang ketiga adalah mengadakan atau mengikuti pementasan kesenian dan budaya daerah. Pentas seni budaya biasanya dilakukan untuk memperingati hari-hari atau kejadian-kejadian tertentu yang biasanya diisi dengan pagelaran pentas seni dan budaya. Nah, hal-hal seperti itu merupakan salah satu hal positif yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan daerah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah 3 upaya yang dapat kita lakukan dalam upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya keragaman sosial budaya di masyarakat itu sangat banyak. Dan keragaman sosial budaya itu memberikan berbagai dampak positif atau manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, menjadi identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga adalah memupuk sikap toleransi sehingga menimbulkan rasa kesatuan dan persatuan antar masyarakat, serta menambah sumber devisa atau pendapatan negara. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini tanpa skip. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Heni, ada kurang dan lebihnya Bu Heni mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.